Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel gua bersama gua Adi. Kali ini gue pingin ngupdate lagi soal Bitcoin per tanggal 16 Agustus 2025 ya. Jadi di sini gue bakal bahas price action ini aja karena kita juga nggak ada news, nggak ada berita yang penting-penting banget. Paling cuma negosiasi antara Trump dan Putin aja ya. Nah, ini kita tuh sekarang udah ngebuat lower low lagi di sini karena semalam kita ngelihat itu ada dam yang lumayan besar ya di sini. Nggak besar sih, tapi bisa ngebuat lower low gitu. Nah, di sini sekarang gue udah mulai khawatir kalau misalnya heat map di sini tuh bakal bener-bener kejemput ya. Soalnya kita sama sekali ngelihat di atas tuh nggak ada yang tebel gitu. Bener-bener di bawah semua nih, yang time frame 2 minggunya. Karena yang sebulan tuh udah dibabat habis tuh per kita all time high kemarin kan nih. Yang di atas tuh udah dibabat habis gitu. Nah, kalau emang market maker itu pingin ke bawah sini, mungkin kita bisa ngerubah bias kita jadi agak-agak ke short gitu sih kalau kata gue. Berhubung di atas ini udah nggak ada lagi yang warna terang-terang kayak gini gitu. Kalau kita lihat yang 2 minggunya, dia juga di bawah semua yang terang-terangnya. Kalau yang 1 minggu itu juga sama di bawah sini. Kalau yang 3 hari juga sama, tapi di sini masih ada gitu. Nah, berhubung sekarang weekend hari Sabtu, kayaknya market itu gampang digerakin dan juga bisa 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 dibawa naik dulu ya. Karena kalau kita tarik Fibo secara tren mayornya gitu dari bawah sini, dari 112.000 ke all time high-nya, kita tuh bener-bener bertahan di Fibonacci 0,618. Nah, kita bener-bener bertahan di sini guys. Nih. Jadi wajar kalau kita emang bakal rebound dulu gitu. Nah, sejauh mana kita bakal rebound gitu. Nah, di sini kalau buat kalian yang agresif, kalian bisa memanfaatkan struktur ini nih, struktur internal ini gitu. Gimana caranya? Tapi ini buat yang agresif banget ya. Mungkin kalian bisa atur risk kalian, jangan pakai full risk gitu, pakai aja setengah risk dari yang kalian pakai biasanya gitu kan. Biar gampang kita invert aja ya, biar kita gampang gitu. Nah, ini kan kalau chartnya bullish kan kita kan di sini kan ngebuat kayak higher high gitu kan. Kalau kita invert nih. Nah, kalau kalian misalnya tipikal yang agresif gitu kan, kita bisa tarik Fibo dari swing low-nya ke swing high-nya. Nah, mungkin kita bisa pasang limit short di area extreme order block sini ya. Di sekalian di Fibo 0,786. Stop loss-nya di daerah 19.300-an. Take profit-nya di sekitar sini kayaknya nih. Sekitar 16.900 lah gitu. Nah, kurang lebih 3 arc kayak gini. Ini kalau yang versi agresif ya. Tapi kalau kalian take profitnya mau jauh juga sebenarnya nggak masalah, asalkan kalian kalau udah harganya naik ke daerah sini, kalau misalnya harganya udah ke sini, mungkin kalian bisa pakai SL plus di daerah sininya supaya kalian nggak nggak round trip gitu. Soalnya masih bisa berpeluang buat kayak begini juga, head and shoulder juga ya. Ntar mungkin dia bakal retest ke area fair value gap juga masih bisa gitu. Makanya ini chance probability-nya kecil tapi menarik buat dicoba gitu dengan risk yang kecil gitu kan. Nah, soalnya kita bisa dibilang kalau kita langsung lanjut turun sampai ke 114 juga, kalau kata gue terlalu cepat. Karena kalau kita lihat itu, kita itu kalau kita tambahin indikator RSI ya, kita itu ngebuat ini bullish divergence ya. Bisa kita lihat di sini tuh, kita hapus dulu ini ya. Kita bisa lihat kita tuh di sini tuh ngebuat apa? Ngebuat lower low. Ya kan harga itu buat lower low, tapi di RSI-nya ini yang time frame 1 jam, dia tuh ngebuat higher high. Ya kan? Nah, kita berharap di sini ada small rebound entah ke area yang tadi gua
tunjukin ke area sini atau ke area yang beneran kita bisa visit ke area sini. Jadi kalau misalnya harganya itu beneran naik kenceng sampai ke area yang daerah berapa nih? Nah, kesini 121.500 lah. Nah, itu kalian harus hati-hati karena ini juga ada order block di sini. Ada resistance plus ada Fibo 0,18 gitu kan. Untuk weekend ini sih kita sangat possible ya bisa ngetarik ke sini dulu, sangat possible. Berhubung di heatmap 3 harinya juga ada stop loss di daerah sini lah gitu, daerah sini. Makanya kalau yang lebih baik sih sebenarnya shortnya tuh di daerah sini sih sebenarnya. Cuman kalau pingin scalping yang agresif di daerah tadi yang sini. Cuman small probability lah gitu. Nah, untuk gue sendiri kalau misalnya gue pengen short, mungkin gue posisi yang terbaik itu di 121.500 per saat ini ya. Karena didukung dia bertahan di golden ratio 0,618 di major trendnya, dia rebound di sini. Terus juga dia ada bullish divergence di sini kan. Nah, di sini. Nah, itu jadi potensi buat kita rebound sedikit lah gitu. Plus ada inflow dari Bitcoin ETF-nya tanggal 15 kemarin. Di sini yang beli BlackRock doang 114 juta dolar gitu kan. Outflow sedikit nih, cuma 14 juta gitu kan. Jadi bisa dibilang market sebenarnya nggak terlalu beres-beres amat, tapi entah kenapa Bitcoin itu super parah gitu. Padahal Nasdaq itu nggak terlalu parah loh sama S&P gitu. Mereka masih sideways aja di atas gitu kan, di atas all time high-nya gitu. Masih di atas all time high-nya, tapi entah kenapa Bitcoin itu lagi kebanting gitu kan. Mungkin ya sekalian nge-sweep yang ini yang gue bilang, yang heatmap ini yang pada ngelong gitu. Nah gitu sih. Jadi ya kalau kalian ngelong sekarang juga boleh di weekend gitu kan, dengan SL di daerah bawah golden ratio gitu ya kan, karena ini support yang kuat menurut gue. Mungkin bisa kalian tarik sampai 121.500 bisa gitu juga. Itu buat long setupnya gitu. Ya kita mungkin ada potensi rebound berhubung ada inflow juga dari BlackRock. Ya itu aja sih mungkin update di weekend ini. Ya nggak banyak berita juga kalau kita lihat. News juga udah kemarin keluar, PPI keluar. Mungkin kita harus aware sama liquidation aja sih sekarang. Kira-kira Bitcoin ini pingin dibawa kemana gitu kan sama whales gitu. Ya gitulah, kalau misal gue lihat di 1 minggu sama 2 minggunya ini lumayan ekstrim ya di bawah ya. Mungkin kita worst case-nya bisa ke 112.000, itu worst case banget. Jadi ya potensi bakal sideways aja sih kalau kata gue mah, nggak bakal di bawah 100.000 atau apa enggak. Kayaknya bakal sideways aja di range 124.000 sampai 112.000. Kita jadi bakal ngebuat base aja gitu di sini. Kita bakal ngebuat base aja gitu di sini nih di sini. Udah, kita bakal ranging aja di sini. Nah, sampai kuartal 3 berakhir. Baru kuartal 4 kita bisa ngelihat lagi Bitcoin mungkin bisa rally, karena di semua kuartal 4 itu yang paling bullish di kuartal 4 itu, mau saham mau kripto gitu kan. Ya kita lihat aja perkembangannya di minggu depan. Semoga ada pergerakan yang pasti gitu, jangan kocak-kocek. Gue paling males kalau fake out. Aduh, liquidity sweep itu bahaya gitu. Jadi ngebuat psikologi kita tuh jadi kayak pingin re-entry. Nah, itu yang bikin kalian tergerus lagi, profitnya keambil ke market gitu. Jadi gitu aja mungkin video hari ini. Jadi makasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel gue, karena channel gue masih baru banget. Semoga aja bisa besar, amin. Thank you guys for watching and see you guys on the next video. Bye bye.